hari ini akan disampaikan oleh penginjil Cornelius. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali boleh bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini adalah merupakan hari Minggu yang terakhir dari bulan Februari. Ya, kita bersyukur kita sebentar lagi akan memasuki bulan Maret. Mari Bapak Saudara sekalian, saya akan mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan sebagai dasar kita, khotbah kita pada hari ini. Yang saya ambil dari Matius pasal yang keempat ayat yang ke-19. Bapak Saudara sekalian sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan sebagai penjala manusia." Sekali lagi, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan sebagai penjala manusia." Mari Bapak Saudara sekalian kita berdoa sebelum kita mendengarkan penguraian firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami sudah membaca kebenaran firman Tuhan dan kami juga akan merenungkannya bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong setiap kami ya Tuhan, secara khusus hamba-Mu yang ada di atas mimbar ini. Kiranya Tuhan urapi dan pakai Tuhan untuk boleh memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, baik itu yang ada di gereja maupun di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami dan kami siap ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema khotbah kita pada hari ini adalah murid yang otentik. Murid yang otentik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalimat di dalam tema ini memberitahu kepada kita bahwa ada dua kata yang sangat penting di sini, yaitu kata murid dan juga kata otentik di sini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara sekalian, murid adalah seorang yang sedang belajar kepada gurunya. Sementara saudara sekalian, otentik ini berarti asli, tulen, sejati, sah dan dapat dipercaya. Bapak saudara sekalian, jadi makna daripada murid yang otentik ini saya simpulkan adalah bahwa seorang murid yang sungguh-sungguh mau belajar kepada gurunya. Tentu saja Bapak Saudara sekalian, murid yang dimaksud di sini adalah murid Kristus. Bapak Saudara sekalian, tema ini juga memberitahukan kepada kita bahwa kalau ada murid yang otentik, itu berarti ada murid yang palsu, ada murid yang pura-pura, ada murid yang hanya ikut-ikutan saja. Dan saya percaya dan yakin Bapak Saudara sekalian bahwa setiap kita pasti mau menjadi murid yang otentik di dalam kita mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan adalah saudara sekalian, bagaimana kita bisa menjadi murid yang otentik? Saudara sekalian, tidak bisa kita sangkali bahwa ada banyak tokoh-tokoh Kristen yang kemudian memberikan definisi yang berbeda-beda tentang murid yang otentik itu. Ada yang mengatakan saudara sekalian, murid yang otentik itu adalah orang yang saleh, orang yang taat kepada firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Ada orang mengatakan juga saudara sekalian bahwa orang murid yang otentik itu adalah murid yang rohaninya dewasa, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ada juga mengatakan bahwa murid yang otentik itu adalah orang yang terlibat dalam misi Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, saudara sekalian, tentu saja definisi-definisi seperti demikian tidak ada salah adanya. Semuanya benar. Tapi saudara sekalian, menjadi pertanyaan adalah bagaimana saudara sekalian Alkitab mendefinisikan seorang murid yang otentik itu. Kalau saudara sekalian, kalau kita membaca Alkitab, kita bahkan tidak menemukan saudara sekalian bagaimana murid yang otentik itu, ya seperti apa murid yang otentik itu. Tapi saudara sekalian, melalui perkataan-perkataan daripada Tuhan Yesus, maka saudara sekalian kita bisa melihat bagaimana seorang murid yang otentik itu. Saudara sekalian, Tuhan Yesus pernah berkata begini, "Jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku,
Lalu kemudian dia juga berkata, dan barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lalu dia juga berkata begini, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Dia juga berkata begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak saudara, semua perkataan daripada Tuhan Yesus ini adalah merupakan ciri-ciri saudara, seorang murid yang otentik. Dan ciri-ciri seperti demikian juga saudara sekalian diharapkan oleh sang guru kita. Oleh karena itu saudara sekalian, sang guru kita akan melakukan berbagai macam upaya supaya kita menjadi otentik. Namun saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menjadi murid yang otentik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sang guru agung kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak saudara sekalian, itulah sebabnya ketika kita membaca apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di situ katakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan sebagai penjala manusia. Bapak saudara sekalian, ayat ini secara implisit memberitahu kepada kita bahwa Yesus sendirilah yang akan membuat kita menjadi murid yang otentik. Persoalannya saudara sekalian, atau pertanyaan selanjutnya saudara sekalian, bagaimanakah atau apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sehingga kita bisa dibuatnya menjadi otentik. Bapak saudara sekalian, melalui ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, saya menemukan saudara sekalian ada 3 hal yang sangat penting yang akan dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus supaya kita menjadi muridnya yang otentik. Yang saya singkat saudara sekalian menjadi 3P supaya lebih mudah untuk mengingat khotbah ini. P yang pertama saudara sekalian adalah panggilan. Bapak saudara sekalian, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Tuhan bukan saja memanggil kita menjadi orang-orang percaya, tetapi Dia juga memanggil kita menjadi murid-muridnya. Nah saudara sekalian, setelah Dia memanggil kita menjadi murid-muridnya, maka Tuhan saudara sekalian tidak membiarkan kita begitu saja lalu kemudian kita hanya tinggal tunggu waktu lalu kemudian kita masuk surga. Tidak saudara sekalian, tetapi Dia masih punya rencana-rencana yang indah di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Dan bahkan Dia juga mau melibatkan kita di dalam pekerjaannya. Bahkan saudara sekalian, Dia juga mau memakai kita untuk boleh menjadi alatnya yang hidup, menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jelas sekali melalui kehidupan kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara sekalian, Dia akan menjadikan kita menjadi murid yang dewasa, murid yang tangguh, yang militan. Sehingga kita bukan lagi saudara sekalian sebagai orang Kristen kanak-kanak yang tidak tahu apa-apa, yang masih membutuhkan susu, yang masih mau dilayani. Tetapi saudara sekalian, kita akan dijadikannya menjadi dewasa. Supaya saudara sekalian kita bisa mengemban tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap kita sebagai muridnya. Sebab saudara sekalian, orang Kristen kanak-kanak tidak mungkin bisa mengemban tugas dan pekerjaan orang dewasa. Itu sebabnya saudara sekalian, Dia akan melakukan berbagai upaya untuk menjadikan kita menjadi dewasa. Sehingga kemudian saudara sekalian, kita baru bisa melakukan tugas-tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada setiap kita. Lalu saudara sekalian, itu sebabnya menjadi murid yang otentik itu saudara sekalian tidak terjadi dengan sendirinya. Tetapi saudara sekalian, menjadi murid yang otentik ini artinya kita juga harus menjalani kehidupan kita saudara sekalian bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan menampingi kita, yang akan mengajar kita, mendidik kita, dan bahkan saudara sekalian memberikan contoh kepada kita bagaimana kita menjadi murid yang otentik di dalam kehidupan kita. Karena saudara sekalian, menjadi murid yang otentik itu adalah merupakan tujuan daripada guru agung kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan, mari ikutlah aku. Saudara sekalian, kita tahu bahwa ketika kita mempelajari latar belakang ayat ini, kita akan menemukan saudara sekalian bahwa Tuhan Yesus sedang memanggil Petrus dan Andreas pada waktu itu untuk menjadi murid-muridnya.
Ketika mereka sedang melakukan tugasnya sebagai seorang nelayan yang sedang menangkap ikan di Danau Galilea pada waktu itu. Mereka adalah murid-murid yang pertama yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya. Dan sekaligus saudara sekalian menjadi partnernya untuk melakukan amanat agungnya. Dan bahkan Tuhan panggil mereka menjadi rasulnya. Dan katanya saudara sekalian, Tuhan Yesus yang telah memilih dan memanggil mereka secara pribadi untuk boleh melakukan kehendaknya di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saudara sekalian Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Bapak saudara sekalian, ayat ini memberitahu kepada kita bahwa hari ini saudara sekalian, jika kita bisa percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kemudian saudara sekalian kita dipercayakan dan bahkan kita bisa terlibat di dalam pelayanan di dalam gereja, sesungguhnya saudara sekalian bahwa dialah yang sudah memilih dan memanggil kita untuk tugas itu. Bukan kita yang memilih dan mau melakukannya itu, tapi Tuhanlah yang memilih, Tuhanlah yang memanggil, dan Tuhanlah yang menetapkan itu bagi kita. Oleh sebab itu saudara sekalian kita patut bersyukur kepada Tuhan dan berbangga hati. Karena kenapa? Karena saudara sekalian kita masih dipercayakan Tuhan oleh Tuhan untuk kita boleh mengemban tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Walaupun saudara sekalian kita penuh dengan keterbatasan, kita penuh dengan kekurangan, kelemahan saudara sekalian. Tapi saudara sekalian Tuhan masih mempercayakan kita untuk kita melakukan pelayanan baginya. Karena memang saudara sekalian dia rindu untuk memakai kita untuk menggenapi seluruh kehendaknya di dalam diri kita. Sehingga kita bisa menjadi berkat, menjadi sarana anugerah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena saudara sekalian memang untuk itu kita dipilih dan kita dipanggil menjadi muridnya yang otentik. Yaitu saudara sekalian menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak saudara sekalian, menarik sekali Tuhan Yesus berkata kepada Petrus dan Andreas, mari ikutlah aku. Kalimat ini jelas sekali Bapak saudara sekalian adalah sebuah undangan yang ditujukan kepada Petrus dan juga Andreas untuk mengikut Yesus. Lalu saudara sekalian, pertanyaan adalah bahwa apa yang maksud dengan mengikut Yesus di sini? Dan menarik sekali saudara sekalian, kata mengikut dipakai dalam bahasa aslinya di sini adalah pakai kata akoloteo, yang artinya saudara sekalian mengikut sebagai muridnya. Artinya saudara sekalian adalah bahwa pada waktu kita memutuskan untuk mengikuti dia, maka saudara sekalian kita juga harus mengikuti seluruh aspek hidupnya, mengikuti cara pikirnya, mengikuti tindak tanduknya, perilakunya. Saudara sekalian seluruh aspek hidupnya di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, pada waktu kita mau mengikut dia, maka saudara sekalian mengikut dia itu, saudara sekalian bukan hanya 1 hari, 2 hari, bukan saja 1 minggu, 2 minggu, bukan saja 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, atau sesaat saja saudara sekalian. Tetapi mengikut dia, saudara sekalian sifatnya berkesinambungan, sifatnya terus menerus sampai kita mencapai kesempurnaan seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara sekalian, mari kita mensyukuri dan menjalani saudara sekalian panggilan kita ini dengan sukacita dan dengan antusias, karena kita bisa terlibat saudara sekalian dalam rencana besarnya Allah dalam kehidupan kita, menjadi muridnya yang otentik. Bapak saudara sekalian, saya masih ingat ketika saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan secara purna waktu. Pada waktu itu saudara sekalian, saya bersama dengan beberapa pemuda, anak pemuda di gereja kami pada waktu itu, lalu kemudian mengikuti sebuah retreat yang diadakan di kota Singkawang saudara pada waktu itu. Dan seorang pembicara yang diundang di dalam retreat itu adalah seorang hamba Tuhan dari Malaysia. Saya masih ingat namanya Pendeta Samuel Low. Saudara sekalian, seperti biasa setelah khotbah, dia kemudian saudara sekalian memberikan beberapa tantangan kepada setiap anak-anak muda pada waktu itu. Salah satu tantangan itu adalah menjadi seorang hamba Tuhan purna waktu. Nah saudara sekalian, waktu itu begitu banyak anak-anak muda yang kemudian datang ke depan mimbar, lalu kemudian menyerahkan hidup
untuk melayani Tuhan secara purna waktu. Dan salah satunya adalah saya pada waktu itu maju ke depan dan didoakan oleh pendeta ini. Bapak Saudara sekalian, setelah retreat itu, maka saya menemukan bahwa panggilan menjadi hamba Tuhan secara purna waktu itu tetap berkobar-kobar dalam hati saya. Lalu kemudian saudara sekalian, setelah tamat SMA saya masih sempat saudara sekalian pergi kuliah di Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Nah saudara sekalian, sebelum saya ke sana, sebelum saya masuk sekolah teologi, ada teman saya bilang sama saya begini, dia bilang, kamu benar mau jadi hamba Tuhan? Hamba Tuhan hidupnya susah loh. Hamba Tuhan hidupnya pas-pasan loh. Hamba Tuhan hidupnya begitu-begitu aja. Hamba Tuhan dengan kata lain saudara, hamba Tuhan itu hidupnya yang gak ada masa depan. Benar kamu mau jadi hamba Tuhan? Yakin kamu jadi hamba Tuhan? Kau pikir-pikir dulu lah, dia bilang. Lalu saudara, pada waktu saya mendengar kalimat seperti demikian, saya tidak gubris sama sekali. Dan saya masih ingat waktu itu, saya tetap pada pendirian saya bilang saya mau. Dan saya akan menjalani panggilan ini. Lalu saudara, ketika Tuhan memanggil saya, ya, saya merasakan bahwa segala kekhawatiran, segala kecemasan, segala ketakutan akan masa depan saudara sirna begitu saja. Karena cinta yang berkobar-kobar, ada kerinduan yang begitu dalam saudara sekalian untuk mengasihi, mencintai Tuhan, ya, melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Sehingga saudara sekalian akhirnya kemudian saya pergi ke seminari untuk sekolah Alkitab di sana. Bapak saudara, hari ini ketika Tuhan memanggil kita, mungkin saudara Tuhan memanggil kita dengan cara yang berbeda. Di tempat yang berbeda-beda, bahkan mungkin saudara dalam profesi yang berbeda-beda. Tetapi saudara dengan satu tujuan yang sangat jelas, yaitu saudara kita menjadi muridnya yang otentik. Pertanyaannya saudara, apakah saudara kita mau menjadi muridnya yang otentik? Kalau kita mau menjadi muridnya yang otentik, maka saudara langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah Dia akan memproses kita. Sebenarnya saudara, P yang kedua adalah proses. Alkitab memberitahu kepada kita saudara sekalian bahwa untuk menjadi seorang murid yang otentik, sang guru bukan saja memanggil kita, tetapi juga saudara sekalian dia memproses kita. Coba perhatikan saudara apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di kalimat yang ada di tengah itu. Yesus mengatakan begini, dan kamu akan kujadikan. Nah saudara sekalian, jika kita memperhatikan kata kujadikan di sini, maka saudara kita akan menemukan bahwa kata ini memiliki makna proses perubahan. Maksudnya adalah saudara sekalian bahwa ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus, maka langkah selanjutnya saudara sekalian yang akan dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah memproses, membentuk, mengubah kita supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Lalu kemudian saudara sekalian Dia akan mengubah cara pikir kita, paradigma kita, mengubah juga konsep kita, mengubah cara hidup kita atau tujuan hidup kita supaya kita menjadi otentik, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, berguna bagi kerajaannya. Bapak saudara sekalian, menarik sekali ketika saya membaca buku The End of Me, saudara saya menemukan bahwa dalam buku itu penulis mengatakan saudara sekalian bahwa Tuhan Yesuslah yang akan membentuk, Tuhan Yesus yang akan mengubah ya kita menjadi otentik. Menjadi otentik lalu kemudian tidak bercampur dengan yang lain, tidak dengan motivasi yang lain, tetapi saudara sekalian dengan tulus, dengan murni dan dengan dedikasi yang tinggi kita mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara sekalian Dia akan melakukan berbagai macam upaya untuk membentuk kita, memurnikan kita untuk supaya kita menjadi otentik. Ya, dengan alasan inilah saudara sekalian Tuhan akan melakukan itu. Itu sebabnya saudara sekalian pada waktu saudara sekalian kita
mengalami pembentukan Tuhan. Mungkin saudara sekalian pada waktu itu ada penolakan, ada mungkin saudara sekalian ada penderitaan, bahkan mungkin ada kehilangan di situ. Tetapi saudara sekalian ingatlah bahwa Tuhan sedang membentuk, memproses, mengubah kita menjadi otentik di situ. Karena itu saudara sekalian, Tuhan seringkali sengaja untuk apa? Untuk meremukkan manusia lama kita, supaya kita kemudian dicipta ulang menjadi manusia yang baru, ya, di dalam Dia dan menjadi muridnya, menjadi serupa dengan gambar dan menjadi muridnya yang otentik. Bapak saudara sekalian, kalau kita membaca Alkitab, maka saudara sekalian kita akan menemukan bahwa Yesus sendiri yang akan melakukan itu bagi setiap daripada kita. Yesus pernah mengatakan, saudara sekalian, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Karena saudara sekalian, pada waktu kita dipotong, pada waktu kita dibersihkan, saudara sekalian, mungkin kita akan merasa sakit, mungkin kita akan menderita, bahkan mungkin kita akan tergoda untuk meninggalkan Tuhan. Namun ingatlah bahwa Dia bukan tidak memperhatikan kita, bukan tidak menyayangi kita, bukan tidak memelihara kita, tetapi saudara sekalian, Dia sedang membentuk, Dia sedang mengubah, memproses kita menjadi muridnya yang otentik itu. Yang katakan saudara sekalian, ketika Tuhan memproses kita, membentuk, mengubah kita, ada salib saudara sekalian yang harus kita pikul, ada penyangkalan diri saudara sekalian yang harus kita hadapi dalam hidup kita. Karena saudara sekalian, sebelum Yesus naik di atas kayu salib, Dia sudah mengatakan bahwa barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya dan mengikut aku setiap hari. Bapak saudara sekalian, salib itu bicara tentang penderitaan. Salib itu saudara bicara tentang hal-hal yang sulit, hal-hal yang mungkin saudara sekalian yang akan kita temui ketika saudara sekalian kita mau menjadi muridnya yang otentik itu. Salib itu mungkin saudara sekalian bisa berupa penolakan dari keluarga kita. Juga mungkin bisa berupa kebencian daripada teman-teman yang tidak seiman kita. Juga mungkin bisa berupa penganiayaan saudara sekalian dari orang-orang yang membenci kekristenan. Sementara saudara sekalian, penyangkalan diri saudara sekalian selalu berkaitan dengan bagaimana saudara sekalian kita mematikan keinginan-keinginan daging kita, yang mungkin saudara sekalian bisa berupa kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Atau saudara sekalian sifat-sifat manusia lama kita. Namun saudara-saudara sekalian, ingatlah bahwa Tuhan sedang melakukan itu untuk kita. Kalau kita saudara sekalian sungguh-sungguh berkomitmen untuk menjadi murid Kristus yang otentik, yang sejati, maka saudara sekalian kita harus menghadapi ya semua itu bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena saudara sekalian bersama dengan Tuhan, maka saudara sekalian sesusah apapun, sesulit apapun saudara sekalian pergumulan, ya proses pembentukan itu di dalam kehidupan kita, kita percaya saudara sekalian kita bisa melewatinya dengan sukacita, dengan gembira. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita, yang selalu memberikan penghiburan, kekuatan kepada setiap kita. Hari saudara sekalian, ketika kita ditanya bagaimanakah saudara sekalian menjadi murid yang otentik, jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa kita harus mengikuti proses pembentukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam proses pembentukan itu saudara sekalian seringkali ada persoalan-persoalan, ada kemudian saudara sekalian ujian, ada pencobaan, dan bahkan mungkin ada penderitaan yang akan kita alami. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa ingatlah bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Walaupun ada hal-hal yang sulitnya kita alami. Karena Dia akan memurnikan kita, memproses kita, memurnikan kita, membentuk kita menjadi muridnya yang otentik. Dan kita bersyukur bahwa di dalam menjalani proses itu kita percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti selalu mendampingi kita di dalam menghadapi proses pembentukan itu. Bapak saudara sekalian, hari ini berapa banyak di antara kita yang mau sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang otentik? Berapa banyak di antara kita saudara sekalian yang mau bayar harga untuk mengikuti proses pembentukan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita?
Saya kira Bapak Saudara sekalian tidak banyak orang Kristen yang siap untuk bayar harga, yang siap untuk mau ikut proses itu. Hari ini saudara sekalian ada banyak orang Kristen, saudara sekalian yang hanya mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Hanya mau saudara sekalian menjadi orang Kristen yang hanya sebatas di KTP. Hanya mau menjadi orang Kristen saudara sekalian sebatas pengunjung ibadah. Sehingga tidak heran saudara sekalian kalau kita seringkali menemukan ada banyak orang Kristen berkata begini, cukuplah saya jadi orang Kristen. Cukuplah seminggu sekali saya beribadah kepada Tuhan. Yang penting kan saya tidak berbuat dosa. Yang penting kan saya tidak mencuri, tidak merampok, tidak berbuat jahat atau menyakiti orang lain. Sudah cukup. Saudara sekalian jawabannya tidak cukup. Karena saudara sekalian Tuhan bukan saja memanggil kita menjadi orang-orang percaya. Tetapi dia juga memanggil kita menjadi muridnya. Menjadi murid yang otentik, menjadi murid yang tangguh, yang militan, yang dapat menghadapi segala macam persoalan-persoalan dalam hidup ini. Dengan kata lain saudara sekalian, kita sanggup memikul salib Tuhan dan mengikut Dia senantiasa. Karena Yesus sudah mengatakan terlebih dahulu sebelum Dia naik di atas kayu salib, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya setiap hari. Bapak Ibu saudara sekalian, perkataan daripada Tuhan Yesus ini jelas sekali memberitakan kepada kita bahwa ada tantangan, ada rintangan yang akan kita hadapi ketika kita menjadi murid yang otentik itu. Dan tantangan dan rintangan itu seringkali saudara Tuhan pakai untuk membentuk kita, untuk mengubah dan memproses kehidupan kita supaya kita menjadi muridnya yang otentik, muridnya yang sejati. Tantangan dan rintangan mungkin saudara sekalian bisa datang dari diri kita, juga bisa datang dari luar diri kita. Tapi yang jelas saudara sekalian bahwa tantangan dan rintangan itu saudara sekalian seringkali Tuhan pakai sebagai sebuah proses untuk membentuk kita, untuk mengubah kita, untuk menjadikan kita menjadi murni. Oleh sebab itu saudara sekalian, pada waktu kita menghadapi tantangan dan rintang itu dalam hidup kita, mari saudara sekalian kita pakai kacamata yang positif untuk melihatnya. Supaya saudara sekalian jangan sampai kita kemudian tidak bisa bertahan dan kemudian kita melarikan diri daripada pembentukan daripada Tuhan. Tetapi saudara sekalian kita melihatnya bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Dia sedang memproses, membentuk kita, mengubah kita menjadi seorang pribadi pengikut Kristus yang otentik, yang tangguh, yang dewasa. Bapak saudara sekalian, setiap kali saya mengingat tentang proses pembentukan ini, saya mengingat sebuah kisah yang menurut saya sangat mengagumkan. Yaitu kisah seorang ayah yang ingin melatih anaknya itu menjadi seorang pemburu yang berani, yang handal, yang tangguh, yang dewasa. Satu kali saudara sekalian, sang ayah ini kemudian membawa anaknya itu ke dalam sebuah hutan belantara. Lalu kemudian saudara sekalian tiba-tiba sang ayahnya itu kemudian meninggalkan anaknya itu sendirian di sana. Tentu saja saudara sekalian dalam hutan belantara itu begitu banyak binatang-binatang buas. Begitu banyak saudara sekalian mungkin binatang-binatang yang siap untuk menerkam dia. Tapi sebetulnya saudara sekalian ayahnya tidak meninggalkan dia. Ayahnya bersembunyi di semak-semak yang tidak kelihatan oleh anaknya. Walaupun saudara sekalian pada waktu itu pasti bahwa anaknya akan ketakutan. Tetapi ayahnya selalu mengawasi anaknya itu. Kalau ada binatang buas yang kemudian menerkam anaknya, pasti dia akan keluar dan kemudian membela dan bahkan menghalau binatang buas itu. Jelas sekali Bapak Saudara sekalian bahwa apa yang dilakukan oleh sang ayah ini adalah untuk melatih, adalah untuk saudara membentuk anaknya ini menjadi seorang pemburu yang handal, menjadi seorang pemburu yang berani, menjadi seorang pemburu yang dewasa, yang tangguh saudara sekalian di dalam dia berburu. Saya kira saudara sekalian kisah ini saudara sekalian tidak jauh beda saudara sekalian dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai sang guru agung kita. Dia sengaja seringkali saudara sekalian sengaja mengizinkan kita untuk menghadapi penderitaan, kesulitan, masalah. Seringkali saudara sekalian itu dipakainya untuk mendidik kita, mengajar kita supaya kita saudara menjadi dewasa, supaya kita menjadi tangguh, supaya kita bisa saudara sekalian bisa menghadapi berbagai macam
kesulitan di dalam kehidupan kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita sudah terlatih. Dan itulah saudara sekalian yang akan dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kita bisa menjadi otentik di dalam Dia. Saudara sekalian, selanjutnya apa yang Dia akan lakukan untuk supaya kita bisa bahkan bukan menjadi otentik. Tetapi juga saudara sekalian kita akan bisa menghasilkan buah. P yang ketiga adalah produce atau menghasilkan buah. Yesus saudara sekalian bukan saja memanggil kita dan memproses kita menjadi murid-muridnya yang otentik, tapi juga saudara sekalian Dia menjadikan kita menjadi murid yang berbuah bagi kemuliaannya. Menghasilkan buah, mungkin buah-buah pertobatan dalam hidup kita, buah-buah roh dalam hidup kita, bahkan buah penginjilan. Saudara sekalian coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat ini. Yesus mengatakan, kamu akan kujadikan sebagai penjala manusia. Perhatikan saudara sekalian kalimat yang terakhir itu. Sebagai penjala manusia. Bapak saudara sekalian, ini adalah tujuan daripada Sang Guru Agung kita. Ketika Dia menjadikan kita dan memproses kita menjadi muridnya yang otentik. Yaitu supaya kita bisa menghasilkan buah. Supaya kita bisa apa? Saudara sekalian, kita bisa menghasilkan buah bagi Tuhan. Yaitu jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Menjadi penjala manusia. Dengan kata lain saudara sekalian bahwa Tuhan sedang melibatkan kita dalam kita melakukan misinya yang agung untuk menjangkau orang-orang yang terhilang, yang terluka, yang tersesat saudara sekalian seperti domba yang tidak bergembala, dan kemudian kita membawa pulang mereka kepada Bapa kita di sorga. Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah merupakan tugas kita. Ketika saudara sekalian Tuhan memberikan tugas ini kepada kita. Ini adalah sebuah kepercayaan yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus mengatakan, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak Saudara sekalian, ayat ini jelas sekali merupakan perintah langsung dan aktif oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan saya percaya dan yakin juga kepada setiap kita yang hidup pada zaman sekarang ini untuk pergi membawa berita Injil ini, untuk membaptiskan mereka dan bahkan mengajarkan kepada mereka segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita, supaya saudara sekalian kita juga bisa kemudian membuat mereka menjadi murid yang otentik dan kemudian bisa memuridkan murid yang lain juga. Bapak saudara sekalian, inilah tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang murid yang otentik. Itu sebabnya saudara sekalian, siapapun kita, dimanapun kita berada, dalam profesi apapun juga, saudara sekalian, kita sebetulnya sedang mengemban satu tugas yang begitu penting, yaitu tugas amanat agung Tuhan, menjadi penjala manusia. Saudara sekalian, Alkitab mengatakan bahwa salah satu atau satu-satunya pekerjaan daripada Petrus dan Andreas pada waktu itu adalah mereka menjadi nelayan yang menangkap ikan. Setiap harinya saudara sekalian mereka pergi ke Danau Galilea dan di sana saudara sekalian mereka menangkap ikan. Lalu kemudian hasil tangkapan mereka itu kemudian mereka sebagiannya mereka jual ke pasar dan sebagian mereka saudara mereka bawa pulang untuk makan bersama dengan keluarga mereka. Tetapi saudara sekalian, pada waktu Tuhan memanggil mereka, mereka dipanggil menjadi penjala manusia. Sebuah panggilan yang begitu mulia, yang lebih bernilai. Sehingga saudara sekalian, pada waktu Tuhan memanggil mereka, Tuhan memberikan sebuah tujuan hidup yang berbeda dengan tujuan hidup yang lama mereka. Saya kira Bapak saudara sekalian, ini sesuatu yang luar biasa. Ketika saudara sekalian kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dan kemudian Tuhan memproses kita menjadi muridnya, harusnya saudara sekalian kita juga mempunyai tujuan hidup yang baru dalam hidup kita sebagai muridnya yang otentik itu, yaitu kita memprioritaskan amanat agung Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah saudara sekalian kita itu sebagai seorang pekerja, kita sebagai seorang pedagang, kita sebagai seorang tenaga medis, tenaga pendidik, apalagi saudara sekalian sebagai seorang hamba Tuhan, maka saudara sekalian prioritas menjadikan amanat agung ini menjadi utama dalam hidup kita, itu adalah
yang paling utama saya kira. Karena ini adalah merupakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, setiap kita yang sudah dipanggil menjadi muridnya, kita wajib memiliki konsep kerajaan Allah. Kita wajib juga hidup dalam konsep kerajaan Allah dan berjuang bagi kerajaan Allah. Karena untuk itulah saudara sekalian Tuhan memilih dan memanggil kita menjadi muridnya yang otentik supaya kita bisa menghasilkan buah bagi kerajaannya. Bapak saudara sekalian, mungkin kita mengatakan, hari ini mungkin kita mengatakan bahwa saya bukan hamba Tuhan, saya bukan majelis, saya bukan aktivis, saya nggak pandai bicara, saya nggak bisa memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Saudara sekalian, tidak bisa kita sangkal memang ada banyak orang Kristen berkata seperti demikian. Tapi kalau kita mau jujur saudara sekalian, kita sebetulnya kita bisa melakukannya dengan sangat simpel melalui cara hidup kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Pada waktu saudara sekalian kita percaya kepada Tuhan, Tuhan mengubahkan hidup kita. Ya, Tuhan telah menghapus semua dosa-dosa masa lalu kita. Dan Tuhan juga menghapus segala mungkin dosa-dosa masa lalu yang sudah kita lakukan itu, dan kita menjadi kudus, kita menjadi suci. Seharusnya saudara sekalian kita bisa menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan kita Bapak saudara sekalian adalah hari ini, selama kita menjadi orang Kristen saudara sekalian, sudahkah kita menghasilkan buah? Dan kalau sudah saudara sekalian, buah apa yang sudah kita hasilkan? Sehingga kita bisa bawa kepada Tuhan. Bapak saudara sekalian, saya ingin menutup khotbah saya hari ini dengan sebuah kisah nyata yang terjadi saudara sekalian di Filipina. Pada tahun 1970 saudara sekalian, ada seorang teroris yang bernama Roger Arinda. Dia adalah seorang yang sangat mahir memakai senjata api. Saudara sekalian, pada waktu itu dia kemudian merekrut berapa orang untuk menjadi komplotannya itu dengan tujuan untuk membunuh Presiden Ferdinand Marcos pada waktu itu. Saudara, tetapi sayang sekali bahwa rencana busuknya itu kemudian diketahui oleh pemerintah, dan kemudian dia dan komplotannya itu ditangkap dan kemudian dipenjara selama 12 tahun penjara. Di dalam tahun pertama dan kedua, saudara, dia ada di dalam penjara itu, hatinya berkobar-kobar tetap mau bunuh Presiden Filipina ini yang bernama Ferdinand Marcos ini. Saya tidak tahu saudara alasannya apa, kita tidak ceritakan asalnya apa. Tetapi saudara, tahun pertama, tahun kedua begitu membara untuk membunuh Presiden Marcos ini. Dan kalau dia keluar nanti, dia masih mau membunuh Presiden Filipina ini. Tapi pada tahun yang ketiga saudara sekalian, dia mengalami perubahan yang luar biasa ketika dia melihat sebuah buku di dalam penjara itu. Sebuah buku yang bersampur merah. Dan dia berpikir saudara sekalian bahwa buku itu adalah bukunya Mao Zedong, pemimpin Partai Komunis Cina pada waktu itu. Lalu kemudian diambil buku itu. Pada waktu diambil buku ini ternyata saudara sekalian itu bukan bukunya Partai Komunis Cina, tapi adalah sebuah Alkitab. Pertama saudara sekalian dia ingin membuang Alkitab itu jauh-jauh. Tetapi saudara sekalian pikir-pikir apa salahnya untuk baca Alkitab itu, ya. Lalu kemudian saudara sekalian dia mulai ambil Alkitab itu, dia baca. So pada waktu dia baca, saudara, Roh Kudus bekerja dalam hatinya yang keras itu. Saudara, pada waktu dia membaca sampai kepada peristiwa penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus, dia kemudian saudara sekalian bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan kemudian mengaku dosanya dan kemudian menerima Yesus secara pribadi. Bapak saudara sekalian, nggak ada orang di situ. Dia sendiri, Anda bisa bayangkan saudara sekalian, nggak ada orang. Dia kemudian bertobat saudara sekalian. Saban hari, setiap hari setelah dia mengalami peristiwa itu, dia baca Alkitab, dia baca Alkitab. Alkitab mengubah dia sedemikian rupa menjadi manusia yang berbeda sebelumnya. Saudara sekalian, teman-temannya merasa heran sekali. Ini orang Roger Arinda ini kenapa bisa berubah seperti demikian? Apa yang mengubah dia? Siapa yang mengubah dia? Saudara sekalian, dia menjadi orang yang sangat ramah. Dia menjadi orang saudara sekalian yang sangat perhatian dan mengasihi teman-temannya. Kemudian teman-temannya pun bertanya, apa yang terjadi dengan kamu? Kok kamu bisa berubah seperti demikian? Kemudian Roger Arinda mulai bercerita, bersaksi.
bahwa diambil buku itu. Buku itu adalah Alkitab itu. Inilah yang mengubah saya. Dan ketika ada Yesus masuk dalam hati saya dan kemudian dia mengubah seluruh totalitas hidup saya. Saudara sekalian, singkat cerita saudara sekalian, dia menjadi seorang penginjil di penjara itu dan dia memenangkan semua teman-teman itu percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Juru Selamat mereka. Saudara, pada waktu itu ya hal Roger Arin ini diketahui oleh pendeta yang ada di penjara. Kemudian pendetanya membimbing dia untuk lebih bertumbuh. Sehingga kemudian dia mendorongnya untuk ikut kursus Alkitab tertulis dan memberikan buku-buku rohani untuk dibaca. Saudara sekalian, luar biasa orang ini. Sehingga dia betul menjadi seorang hamba Tuhan, seorang penginjil di dalam penjara itu. Pada tahun 1980, saudara sekalian, seperti biasa di Filipina. Pada bulan Desember, saudara sekalian, Presiden memberikan pengampunan kepada setiap beberapa narapidana itu. Dan saudara sekalian, waktu itu ya, Roger Arinda pun saudara mendapatkan pengampunan itu. Sehingga saudara sekalian, pada tahun yang sama, bulan Desember itu kemudian dia keluar dari penjara. Saudara, apa yang terjadi ketika dia keluar dari penjara? Dia kembali menjadi teroris? Atau saudara sekalian, kemudian dia merayakan kebebasannya itu dengan pesta pora bersama teman-temannya? Tidak, saudara sekalian. Apa yang dia lakukan? Dia pulang ke kampung halamannya. Dia ketemu dengan keluarganya, sanak familinya. Dia bersaksi, memberitakan Injil kepada mereka dalam waktu yang sangat singkat. Saudara-saudara sekalian, ada 36 orang jiwa dibawa mengenal Yesus, percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Saudara sekalian, Tuhan memakai Roger Arinda ini dengan luar biasa pada zamannya. Tuhan memakai orang ini, saudara sekalian, menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini Tuhan mungkin saudara sekalian sedang memanggil Bapak Ibu saudara sekalian dan memproses kita sekalian saudara sekalian untuk menjadi muridnya yang otentik. Dan supaya bisa kita menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaan sederhana Bapak saudara sekalian, maukah saudara sekalian kita mau menjadi muridnya yang otentik? Maukah saudara sekalian kita memberi diri kita saudara sekalian untuk menjalani proses pembentukan itu dalam hidup kita supaya kita bisa menghasilkan buah bagi kemuliaan namanya? Mari kita berdoa. Kami berterima kasih padamu ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, kami renungkan bersama pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang kemudian berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh memberi diri kami mau ya Tuhan dibentuk ya Tuhan, diproses menjadi murid-Mu yang otentik ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan kami bisa menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Khususnya Tuhan buah penginjilan yang boleh keluar dari dalam diri kami. Dan kemudian kami boleh menjangkau orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara ya Tuhan. Biar kiranya Roh-Mu yang kudus Tuhan terus berbicara dalam hati kami. Dan terus ya Tuhan membentuk setiap kami menjadi murid-Mu yang otentik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur bersama-sama. Haleluya. Amin.